Kemudian masalah produk Yahudi, sebisa mungkin, hei hamba Allah, produk Yahudi dan produk orang-orang yang non muslim yang memusuhi kita khususnya, Anda harus berusaha untuk menghindar. Sudahlah, kalau Anda belum bisa menghindar dalam banyak hal, Anda jangan berhujah deh kalau Anda pengen selamat. Betul yang katanya ngeyel itu adalah sifat buruk. Ini sudah mulai ketulan, gara-gara makan produk itu makanya ngeyel. Sebab model mereka, model Yahudi kan ngeyel. Nah, ini sudah karena sering makan produk. Kalau kita makan produk karena tidak bisa menghindari, karena kan misalnya alasannya macam, lah ini kan pakai mobil produk mereka, pakai mobil macam-macam, oh komputer. Kita kan menghindar sebisa mungkin sesuatu yang kita tidak bisa menghindar karena kita belum punya. Kalaupun punya, tidak punya kekuatan, ada contohnya. Contohnya apa? Kita boleh membeli senjata kepada mereka untuk nembak mereka kok. Tapi senjata, bukan minuman, bukan sabun. Bukan sabun itu saudara kita bisa membuat. Contohnya produk-produk alat-alat berat untuk membuat pembangunan yang canggih, kita beli alat dari mereka. Tapi untuk membuat satu usaha yang menyaingi mereka, boleh. Mobil yang kita pakai misalnya, kalau mobil yang reot barangkali, mobil yang kekar misalnya, untuk bersaing, untuk kejar-kejaran dengan mereka, dalam arti untuk bersaing dengan mereka, ya. Tapi urusan-urusannya sederhana, yang misalnya sama-sama susu, kalau tidak ada Yahudinya kok tidak enak. Ini kan orang ngeyel bener ini. Wong airnya tetangga saja lebih enak, kok harus pakai air yang itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Bahkan mohon maaf saudara-saudara yang kami cintai, bahkan saudara itu ada di antara mereka yang juga dengar kami sering hadir di sini, sampai saya datang ke rumahnya, ada ini lagi, apa ndak dengar, apa tidur dia di majelis? Cobalah dari yang ringan, mulai dari air kemasan, beli miliknya tetangga itu. Susu kambing lebih seger itu, nggak ada tambahannya. Berusahalah menghindari dari produk-produk mereka. Kemudian Anda itu punya ibadah yang tersembunyi, yaitu menolong saudara kita yang seagama. Ini bukan diskriminasi, karena Pak, di kalangan mereka berlakukan ini semuanya. Mereka memberlakukan ini semuanya. Sehingga di kalangan Yahudi mereka menghimbau kalau belanja jangan kepada selain daripada saudaranya, didahulukan saudaranya dulu. Kita kurang cemburu kita ini, urusan susu, sabun, baju, kalau tidak merek ada kafirnya, ada Yahudinya nggak suka, naudzubillah. Karena sering nih, jadi kita harus sadar, tolonglah jangan ngeyel, tinggal istighfar saja. Aduh, urusan ini saya belum bisa. Banyak bisa yang komputer, karena yang canggih untuk bisa mengirim ini harus dari mereka, ini produk-produk mereka. Tapi kan ini adalah untuk berdakwah. Kita tidak akan beli alat untuk teknologi radio dan sebagainya, kita beli, ternyata orang kita nggak bisa buat. Di sisi lain kita juga harus berusaha untuk buat produk yang kuat. Jangan kedelai aja kalah, kita juga mental kita yang harus dibangun. Sampai pengusaha tempe, pengusaha tahu itu nggak mau dengan kedelai lokal, maunya kedelai Amerika. Loh, kenapa begitu? Kalau kedelai lokal mesin saya rusak, loh kok bisa campur pasir? Ini kan mental kita sudah nggak bener juga ini. 45 kilo, 5 kilonya pasir, kan dusta ini. Mohon maaf nih, umat Islam harus berbenah juga. Tapi sisi lain kita harus membantu mereka agar mereka bangkit dengan usaha-usaha mereka. Umat Islam berjaya nanti. Sehingga kita membeli air saudara kita, susu tetangga kita seagama. Ini perlu. Nah, kalau Anda ketemu orang ngeyel begitu, ya Anda sabar. Tapi Anda perlu menyampaikan, berusaha dalam diri Anda sendiri. Cuman mungkin kita suatu ketika beli air yang semacam itu, air kemasan milik mereka, dalam keadaan mendadak misalnya anaknya kecekukan, mau mati, keselak sama kerupuk rambak, nggak ada airnya, beli air nggak ada, wah airnya nah ini saja, mendesak, belilah. Tapi jangan sampai dibawa ke rumah banyak-banyak beli itu. Mohon maaf, ini keimanan loh ya, gengsi. Mereka bisa buat brand, hebatnya mereka tuh mohon maaf, begitu hebatnya itu barang nggak berarti menjadi, lidahnya dicekoi setiap hari jadi enak yang nggak enak. Sampai katanya Pak, kalau seandainya mohon maaf, kotoran ayam digoreng oleh mereka, dikemasi, Anda beli kok. Mohon maaf, ini begitu kita itu gampang ikut-ikut. Coba aneh, kotoran ayam, sampai kita ingat guru mulai cerita tentang begitu gampangnya kita tuh terpengaruh ya. Dikemas, gara-gara kita senang dengan kemasan, campur sama tepung sedikit jadi roti ya, nggak ada yang tahu kalau itu kotoran ayam ya. Mohon maaf ya.
Kita mau saja, padahal nggak enak, cuman kalau setiap hari kalau brand keren gaya dapat tentang-petentengnya gitu kan, ini milik Yahudi begitu, jadi enak itu. Ini awas, hati-hati keimanan. Maka kami juga menyeru untuk bangga dengan produk saudara kita. Maka kami ingin juga barangkali ada dari kaum muslimin yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, punya produk-produk yang perlu dibesarkan. Mungkin Anda bisa komunikasi dengan kami, akan kami sambungkan dengan yang lainnya, mungkin bisa besarkan produk itu bersama-sama dong. Mulai dari sabun, mulai kebutuhan-kebutuhan setiap hari dan sebagainya. Dan kebetulan yang kita butuhkan dari produk mereka itu tidak terlalu banyak. Beras yang paling mendesak kita tuh, makan di dapur kita tuh yang paling penting apa sih? Beras, bisa nanam sendiri, sayur, ikan, ayam, semuanya apa sih? Paling tambahan yang lain-lain, air pun juga mata air, apalagi alat penyuling sekarang juga bagus, harga 2,5 juta saja sudah lebih enak daripada air kemasan yang ada Yahudinya tadi itu. Makanya kita perlu cemburu. Ini adalah yang harus dihadirkan semua ahli iman. Anda harus waspada di saat beli produk. Kalaupun ternyata nggak ada lagi dan Anda mendesak harus beli, itu menurut istighfar, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Saya masih membeli bukan milik, karena mereka punya produk itu nanti bagian daripada keuntungannya memang untuk program. Seperti halnya Islam, kita jujur nggak bohong dengan mereka. Produk yang ada di AB Mat itu semua itu untungnya adalah untuk perjuangan. Nggak usah malu, saya ngomong dari orang Nasrani juga saya kata, hei orang Nasrani, kalau Anda beli ke AB Mat, AB Al-Bahjah Mat itu yang ini, dan insya Allah akan tersebar di mana-mana, Anda diam-diam telah berbuat baik. Dan yakin saya sebutkan, dan mereka juga terang-terangan bahwa saya ada bagian daripada produk itu adalah untuk perjuangan mereka. Sama ini, semua produk yang ada di Al-Bahjah ini ada beberapa persen sangat besar untuk dakwah. Maka Anda beruntung kalau Anda belanja saja, Anda dapat bagian daripada perjuangan dan dakwah. Dan itu halus, gak kerasa. Tiba-tiba nanti dikagetkan dengan pahala, nanti kok ada ini, dari mana ini? Oh, waktu kamu belanja di situ dulu. Sebab 10% adalah untuk pondok dan sebagainya. Sama di luar Islam pun juga begitu. Maka kalau Anda beli produk luar Islam juga sama sebetulnya. Orang di luar Islam kalau tahu produk Al-Bahjah ini sebagian besar atau berapa persen akan digunakan untuk dakwah, mereka juga ragu-ragu kok. Di luar Islam di saat tahu bahwasanya produk orang Islam ini untuk dakwah, mereka ragu-ragu untuk membeli. Hanya orang Islam saja membeli produk mereka yang untuk dakwah, untuk agama mereka, nggak ragu-ragu. Ya orang Islam kita ini nggak ragu-ragu, kebalik bener. Kalau mereka mikir, wah ini Abimat, jangan belanja di Abimat, mereka akan ngomong begitu. Dan kita tidak pernah ragu, Anda tidak belanja ada apa-apa. Maka semua program kita ini harus dengan label Islam. Nggak usah malu-malu, orang di luar Islam saja pakai label mereka juga berani kok. Kadang-kadang umat Islam tuh nggak kurang pede dengan Islam, pakai label Islam ragu-ragu. Nanti siapa yang beli? Oh enggak, sebutkan ini. Bahkan ya kalau perlu gede, yang belanja di sini ada nilai dakwahnya. Nggak ada, nggak ragu. Lihat aja nanti depan harus ada tulisan begitu. Kalau Anda melihat Abiman di mana-mana, slogannya terang-terangan, yang membelanja di sini berapa persen adalah untuk dakwah. Tidak ragu kok kita. Kadang kita umat Islam tuh gampang ragu, nanti nggak ada yang beli, nanti ini, mana nggak bangga dengan Islam? Islam ya lu wala yu'lah alaih kok. Di luar Islam membuat nama sekolah saja langsung tokoh agama mereka. Wow, kita malu menyebut nama Islam saja ragu dirubah. Ya, Islam nggak apa-apa, Islam. Akan tapi setelah itu tampakkan dalam Islam adalah indah. Biarpun Islam ada yang mencoreng, ketahuilah mencoreng akan berlalu. Tetap Islam asalnya, adapun benalu-benalu akan runtuh sendiri. Islam yang sesungguhnya itu Islam yang kita anut, yang kita ambil dari guru-guru mulia sampai Nabi. Islam indah, lembut, tapi harus ada rambu-rambu yang tegas. Baik, ini adalah masalah produk-produk Yahudiyah. Jadi harus yakin Anda dalam mengingatkan, juga harus perlahan, halus. Tapi kami himbau kepada semuanya, jangan ngeyel deh. Kalau Bang Anu, astagfirullah, iya, insyaallah saya akan berubah nanti. Kecuali ada beberapa hal yang memang kita bisa gunakan untuk bersaing dengan mereka, ya. Misalnya alat-alat untuk membuat, misalnya alat produksi. Kita akan membuat misalnya roti, alat produksi yang paling bagus produk mereka. Beli agar kita bisa membuat roti melebihi roti mereka. Alat produksi mereka, mesin apa, ambil dari mereka. Tapi untuk bersaing dengan mereka itu sangat berbeda. Ada salah satu dari tulisan bagaimana kita mengkonsumsi produk-produk Yahudi, ada kami tulis, ada berbagai kriteria. Ada yang nggak bisa ditawar, harus Anda tinggalkan. Yang pasti Anda pada Anda, air, susu, kopi, segala macam. Ini karena kita ada, kalau kita beli betul-betul dosa itu.
Tapi kalau masih kita untuk bersaing, termasuk alat-alat besar, kendaraan, alat-alat laptop, komputer, karena kita punya tujuan untuk menegakkan Islam, maka di sini ada perkenan. Bahkan mungkin itu bahkan itu termasuk dalam bentuk bersaing dalam kebaikan, untuk memerangi kebatilan. Tapi yang masih mungkin kita hindari dan bukan untuk sebuah perjuangan, kalau masih susah, khawatir di dalam hati kita sudah ada hubbu ghairil muslimin, cinta kepada orang di luar Islam, naudzubillah, diam-diam kemunafikan subur di hati kita. Baik,